Bismillah, Ustaz, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ustadz Sadah, untuk yang di Jumat malam sampai di mana ya Al-Munir kita? Soalnya saya ngajar di 3 kelas, jadi berubah-ubah PDF-nya kalau pas ditampilkan. Ini PDF terakhir yang Ahad pagi. Cuman yang kelas kita yang Jumat malam sampai mana ya? Ada yang punya catatan terakhir? Naibul Fa'il sudah. Terakhir itu fa'il yang isim zohir Ustaz, tanggal 1 bulan 9. Fa'il isim zohir. Kemudian naibul fa'il sudah ya kayaknya. Fa'il masdar muawwal. Nah, Sebentar. Kalau di rekaman mubtada khobar Ustaz. Oh, sekarang mubtada khobar. Udah sih kalau ngeliat di playlist. Oh gitu. Saya halaman 165 lagi. Ustaz, 100, 165. 165 jauh banget ya. Mim itu 165 tuh masdar udah. muawwal. Oh 105. Pak. 165 kan kemarin yang 100 masdar muawwal. Betul. Masdar muawal sudah kan? 9 di sini halamannya 97 sih. Oh, buku yang 2 Ustaz. Iya, Al-Munir 2. Kayaknya kalau 165 kejauhan. Kejauhan. Kayaknya sekarang, oh iya, khobar jumlah sudah. Kalau ngeliat ini Ustaz di rekaman yang 18 November itu sampai halaman 114. Oh, 114. Iya, itu di 18 November itu. Oh, gitu. Oh, yang latihan-latihan ya. Oh iya, ini betul. Terakhir ya. Ini diminta untuk menyebutkan jenis Oh iya betul. khobar. Apakah khobar mufrad atau khobar jumlah. Nah, baik. Nah, ini kita lewati ya. Nanti bisa berlatih, insya Allah. Sekarang kita masuk di membuat mubtada dan khobar dari jumlah syartiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Ustaz Jafar fi kitabihi Al-Munir rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Nah, di pembahasan isim mabni ya, tempo hari kita pernah bahas ada isim syarat. Isim syarat itu sebenarnya dia amil jazm. Amil jazm itu kan total ada 18. Jadi wal jawazimu thamaniyata asyara. Amil jazm itu total ada 18. Nah, di antara yang 18 itu nanti ada yang huruf, ada yang isim. Nah, di antara yang isim itu ada man, ada ma, ada mata, ada ayyana, ada aina, ada anna, ada haisuma, ada kaifama, kemudian ada ayun sebenarnya ya. Nah, di sini belum dimasukkan sama Ustaz Ja'far. Baik. Nah, yang namanya isim meskipun dia mabni, ini sebagai catatan kita ya. Jadi isim itu meskipun dia mabni, tetap dia punya kedudukan di dalam i'rab. Tetap dia punya mahal.
tetap dia punya kedudukan. Yang mabni itu kan tanda i'rabnya tidak berubah gitu. Jadi dia tidak berubah dari dhamma ke fathah atau dari dhamma ke sukun, enggak seperti itu. Nah, tetapi nanti isim mabni itu tetap punya kedudukan di dalam i'rab seperti itu. Contoh misalnya man yasduk fi amalihi yukrimhullahu. Nah, man ini kan isim syarat ya. Dia ambil jazm tapi dia isim syarat. Berarti nanti butuh fiil syarat, butuh jawab syarat. Jadi setiap isim syarat itu nanti dia butuh fiil syarat, butuh jawab syarat. Kayak misalnya di Quran ya, misalnya in tansurullaha yansurkum. In itu dia huruf syarat. Berarti nanti butuh fiil syarat, butuh jawab syarat. Nah, sama halnya dengan man. Man ini di sini berposisi sebagai isim syarat. Nah, meskipun dia isim syarat, tetap dia punya kedudukan. Tetap nanti di i'rab. Jadi apa dia di sini seperti itu. Maka nanti kalau man itu nanti dia jadi mubtada ya. Nanti dia jadi mubtada. Ya, mubtada itu kan isim di awal kalimat seperti itu. Nah, khobarnya mana? Kalau misalnya mubtada dari isim syarat, maka khobarnya adalah dalam bentuk jumlah. Yaitu fiil syarat plus jawab syaratnya nanti jadi khobar dari mubtadanya. Nah, ini kalau mubtadanya dari isim syarat seperti itu. Nah, contohnya mana? Misalnya ini ya. Man yatawakkal 'alallahi yanjah fid daraini. Nah, apa i'rabnya man? Man ini dia ismu syartin. Dia isim syarat mabniun 'alas sukuni. Dia dimabnikan di atas sukun fi mahali raf'in. Menempati posisi rofa. Mubtadaun sebagai mubtada. Jadi mannya dia jadi mubtada. Nah, yang namanya mubtada kan dia butuh khobar. Nah, maka khobarnya yang mana? Nah, yatawakkal ini yang di sini yatawakkal dia fi'lu syarti. Dia fi'il syarat. Fi'il syarat ini adalah fi'lun mudhari'un. Dia juga fi'il mudhari'. Majzumun yang dijazam. Nah, siapa yang menjazam yatawakkal? Man. Man ini amil jazam. Dia amil jazam. Tapi dia isim. Jadi amil jazamnya berupa isim syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Dan tanda jazamnya dia sukun. Kenapa sukun? Li'annahu sahihul akhiri. Karena fil mudhari'nya sahih akhir. Walam yattasil bi akhirihi. Ini titik duanya dihapus ya. Walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dan tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu apapun. Nah, mana fa'ilnya yatawakkal? Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya yatawakkal ini adalah dhamir mustatir huwa. Alallahi jar majrur, alallahinya jar majrur. Yanjah. Yanjah ini nanti dia jawabu syartin. Dia adalah jawab syarat. Nah, jawab syaratnya berupa apa? Fi'lun mudhari'un. Dia juga fi'l mudhari' itu yanjah. Majzumun dijazm. Nah, siapa yang menjazm itu yanjah? Yaitu amil jazman. Jadi man itu dia menjazmkan dua fi'il di depannya. Fi'il pertama namanya fi'il syarat. Fi'il kedua namanya jawab syarat. Wa alamatu jazmihi as-sukunu. Tanda jazmnya sukun. Li'annahu sahihul akhiri.
karena dia sahih akhir. Walam yattasil bi akhirihi, dihapus titik duanya, syai'un, dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun akhirnya itu yanjah. Nah, mana fa'ilnya yanjah? Wa fa'iluhu domirun mustatirun takdiruhu huwa. Jadi yanjah fa'ilnya domir mustatir huwa. Nah, kemudian ada tambahan i'rab wa fi'lu syartin, dan fi'il syarat, wa jawabu syartin, dan fi'il jawabnya itu, jawab syaratnya, fi mahali raf'in khobarun. Dia menempati posisi rofa sebagai khobar. Jadi khobarnya satu paket ini ya. Ini adalah khobar dari man. Fit daro ini jar majrur ya. Daro ini nanti tanda jarnya ya karena dia musanna. Seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Kita pelan-pelan saja insya Allah. Kalau ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan ya. Kita sama-sama belajar. Silahkan para ustadz ustadzah. Fadhal. Ustadz Afwan, kalau misalkan fi'il madhi Ustadz bisa. Ada ustadzah. Di bawahnya ini nanti ada fi'il madhi. Jadi untuk fi'il syarat jawab syarat boleh mudhari mudhari, boleh madhi mudhari, boleh mudhari madhi nanti. Nah, nanti kalau rincinya ada di kitab Nahwu Tatbik sana, di sana. Baik, kita coba rincikan ya yang fi'il madhi. Nah, kalau misalnya syaratnya dan jawabnya menggunakan fi'il madhi, bagaimana cara mengi'robnya? Nah, misalnya man jadda wajada. Barang siapa jadda dia bersungguh-sungguh, wajada dia akan mendapatkan. Gitu. Jadi man jadda wajada. Nah, maka man sama dia ismu syartin mabniun ala sukuni fi mahali raf'in mubtada. Nah, jadi mannya tetap mubtada. Kemudian jadda dia fi'lu madin, dia fi'l madi. Mabniun al-fathi, kan tadi dibaca jadda. Jadi fi'il madi itu dia mabni ya. Madi dan amr itu mabni. Mabni alal fathi. Kemudian fi mahalli jazmin. Dia menempati posisi jazm. Kenapa menempati posisi jazm? Karena dia jadi fi'lu syartin. Karena dia menjadi fi'il syarat. Wa fa'iluhu domirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi jadda yang di sini fa'ilnya adalah domir mustatir huwa. Kemudian wajada juga fi'lu madin mabniun alal fathi. Dia mabni ke atas fathah. Fi mahalli jazmin, sama menempati posisi jazm. Jawabu syartin sebagai jawab syarat. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Jadi wajada pun fa'ilnya dhamir mustatir huwa. Man kan tadi jadi mubtada ya, isim syarat fi mahali raf'in mubtada. Terus wa fi'lu syartin wa jawabu syartin fi mahali raf'in khobarul mubtada. Jadi fi'il syaratnya plus jawab syarat ini dia fi mahali raf'in khobar dari mubtada yang di awal. Nah, begitu Ustazah untuk fi'il madhi ya. Jadi bisa. Tinggal i'rabnya sama aja. Tinggal fi mahali jazmin seperti itu. Oh iya Ustadz, nah untuk ini Ustadz, untuk apa namanya? Tadi yang fi'lun madin atau fi'lu madin.
Saya bacanya fi'il madin, Ustaz. Jadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Nah, Ustaz. Yang Kita waktu bacanya itu saya pernah agak ngeganjel ya Ustadz, yang waktu hmm. fi'lul mudhari'i ya, kalau salah ya. Naam. Nah itu kan perlu ngeganjel tuh waktu itu. Terus saya memang lagi ini, Ustadz kan juga itu dapat dari mudhof ilaih ya Ustadz ya. Betul, Ustaz. Nah ternyata eh, kalau mau al fi'lul mudhari'u atau fi'lul apa ya, Fi'lun pokoknya mudhari'un. Jadi naat. iya gitu Ustadz. Naam. Kalau di Al-Kafi juga begitu, Ustaz. Dibacanya jadi naat. Jadi bukan fi'lul mudhari'i, tapi dibacanya jadi naat. Fi'lun mudhari'un di sana. Kalau yang fi'il mudhari itu. Tapi kalau yang madi yang saya dapatkan itu dia jadi mudhof ilaih. Dia nggak jadi naatnya. Jadi dibacanya fi'lu madin. Yang mudhari yang di kitab Al-Kafi fi Syarhil Al-Jurumiyah itu, kalau Syekh Aiman bukan menerangkan ya, ketika beliau menulis teori itu dijadikan naat mudhari'nya, tidak dijadikan mudhof ilaih malah. Begitu Ustaz. Yang baru saya baca-baca beberapa eh, belakangan ini seperti itu. Jadi Iya, jadi nah, naat. Jadi naat. berarti kalau untuk yang barusan khobar itu dia wajib gitu ya Ustadz. Dia tuh fi'il sama jawab syaratnya sebagai khobarnya gitu ya Ustadz ya. Tidak mesti Atau Ustaz. oh Kalau di kitab eh, Nahwu Tatbik cuma fiil syaratnya saja yang jadi khobarnya, tidak sepaket gitu. hmm, Kalau di sini di Ustadz Jafar dia dua-duanya, ya fiil kenapa syarat dan Ustadz itu? jawabnya. Mungkin perbedaan Ustaz. Mungkin Oh referensinya mungkin Ustadz iya. Jafar ngambil dari kitab yang mana seperti itu. Di belakangnya ini kan ada referensinya yang dipakai Ustadz Jafar. Iya Ustadz. Berarti ada yang bentuk jumlah, ada yang bentuk mufrad gitu ya Ustadz khobarnya. Jadi cuma menggunakan kalau Fi'il. fiil syarat pun tetap jumlah Ustaz. Kan dia fiil Iya, plus failnya. fa'il. Begitu. Walaupun domir mustatir ya. Iya, Walaupun iya. dhamir mustatir. Gitu. Nah Ustadz. Baik. Ikram. Baik, Ustadz Ustadzah yang lain ada atau kita lanjutkan ya? Mau tanya Ustaz, Boleh, Ustaz. itu Fadhal. kan yang di manjada itu jadanya itu di jazm ya. Itu Betul. berarti kalau yang bentuk apa namanya teh, rofanya itu berarti dia yang ada huruf ilatnya Ustaz ya, jadda gitu. Oh, enggak, Ustaz. Ini fi'il madhi memang jaddah, ikut wazan fa'ala. Pak fa'ala. Kayak madda, Ustaz. Kayak Oh, madda. Jadi memang cuma cuma 3 huruf dia, gitu. Jadi hmm, dia fi'il madhi itu dia tidak kehilangan apa-apa. Ini cuma dia itu hanya berposisi jazm saja seperti itu. Tapi tanda jazmnya tidak ada. Isim mabni itu kan begitu. oh iya ya, betul Ah, Ustaz. ah. Afwan, Iya, silakan Ustaz. afwan. Nah, kemudian ini ada, sebenarnya kalau mau dilanjutkan di sini, saya sampaikan lengkap saja ya. Nanti kalau man ini ya, yang eh, apa tadi namanya? Dia menjadi mubtada seperti itu. Nah, kemudian di sini disampaikan lagi ada jawab syarat. Ini berkaitan dengan jawab syarat. Ini berkaitan dengan jawab syarat. Jadi kalau di jurumiyah itu amil nasab itu kan ada, bahkan nasab sama amil nasab itu kan ada 10 ya. An, lan, idan, kai, lamul juhud, hatta 7,
Al-jawabu bil fa wal wawi wa au. Ada nasab itu karena dia kemasukan fa jawab seperti itu. Fa jawab. Tapi kalau ini ada fa yang dia masuk kepada fiil jawab. Jadi ada fiil syarat. Kemudian fiil jawabnya itu dia tidak bisa jadi jawab syarat tanpa ada perantara. Dia tidak bisa jadi jawab syarat tanpa ada perantara. Maka fa ini nanti yang menjadi perantaranya agar si jawab syarat itu bisa menjadi jawab syarat. Itu fungsinya fa jawab di sini. Kapan wajib ada fa jawab dalam sebuah kalimat? Jika jawab syaratnya berupa satu jumlah ismiyah. Jadi jawab syaratnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Berarti mubtada khobar. Mubtada plus khobar. Jadi kalau ada isim syarat, kalau ada ada isim syarat ataupun huruf syarat, kan wajib ada fiil syarat plus jawab syarat. Tetapi ada kondisi di mana jawab syarat itu tidak bisa langsung menjadi jawab syarat. Dia harus menggunakan perantara, yaitu fa jawab. Jadi si jawab syarat itu wajib didahului fa, namanya fa jawab. Kapan? Ketika jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka harus ada fa jawab. Contoh misalnya, in tasma liwalidaika. Jika kamu mendengar kepada kedua orang tuamu, fa anta ta'i'un. Maka engkau adalah orang yang taat. Jadi in ini huruf syarat, tasma ini fiil syaratnya. Jawab syaratnya mana? Setelah fa ini. Anta ta'i'un ini adalah jawab syarat. Nah, tapi jawab syaratnya dia harus didahului fa. Kenapa didahului fa? Supaya fiil jawab di depan itu layak menjadi jawab syarat. Nah, ketika yang pertama adalah jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Yang kedua, ketika jawab syaratnya berupa fiil amr, maka harus didahului fa juga. Contoh, in yas'alka fakirun. Jika seorang fakir meminta kepadamu, fa'atihi. Maka a'tihi, berikanlah kepadanya. A'ti ini fiil amr ya. Dia fiil amr. Kemudian yang ketiga an-nahyu, berupa larangan. Man yatlubu Musa adataka. Siapa saja yang dia meminta pertolonganmu, fala takhzulhu. Fa maka la jangan, takhzulhu kamu abaikan dia. Ini jawab syaratnya berupa nahi, larangan. Kemudian berikutnya ketika jawabnya berupa istifham, pertanyaan. Mata yu'tikallahu malan, kapanpun Allah memberikan kepadamu harta, fahal, maka hal apakah? Ini ada istifham. Tatasaddaku, engkau akan bersedekah? Katanya. Apakah engkau akan bersedekah? Nah ini berupa pertanyaan, maka harus dahului fa. Yang kelima, kalau jawabnya berupa fiil jamid. Fiil jamid itu fiil yang nggak bisa ditasrif.
Misalnya laisa. Laisa itu kan dia fil jamid. Dia hanya punya madi saja. Dia tidak punya mudhari, tidak punya amar. Misal, intajtahid fil ibadah. Jika engkau bersungguh-sungguh dalam ibadah, falasta. Aslinya kan falais. Falaista. Dari kata laisa ya. Nah, laisa. Maka engkau bukan khasiron, orang yang rugi. Berarti tak nanti jadi isimnya laisa, khasiron jadi khobarnya laisa. Nah, cuman ini ada fiil jamidnya di sini. Laisa itu. Kana dan saudaranya kan fiilnya. Maka harus pakai fa. Kemudian kalau didahului masbukun bima atau la nahyah. Kalau didahului ma atau la nafi. Bukan nahyah ya, la nafi. Ma atau la nafi jawab syaratnya. Contoh, intastaikiz qoblal fajri, jika engkau bangun sebelum fajar, fama tafutuka sholatul jamaat. Maka engkau tidak akan terlewat sholat berjamaah katanya. Ini ada ma-nya, ada ma nafi. Maka harus didahului fa untuk jawab syarat. Kemudian didahului qad. Jawab syaratnya dahului qad. Contohnya, faqad intusaid an-nasa fil khairi. Jika engkau membantu manusia dalam kebaikan, faqad salakta nahjatal Islam. Faqad salakta, maka engkau telah menempuh nahjatal Islam, jalannya Islam. Ada qad sebelum jawab syaratnya. Maka harus dahului dengan fa. Kemudian masbukun bilan, didahului dengan lan. Contohnya, intajtahid falan tarsuba. Jika engkau bersungguh-sungguh, maka engkau tidak akan gagal. Jadi sebelum fiil jawabnya ada lan, maka harus didahului dengan fa. Masbukun bisin wa saufa ya, sin dan saufa nih. Contohnya, man yajtahid fasayan jahu. Barang siapa dia bersungguh-sungguh, fasayan jahu, maka dia akan berhasil seperti itu. Ini ada sin sebelum fiil jawabnya. Man yajtahid fasaufa yanjahu. Nah, ini ada saufa sebelum fiil jawabnya seperti itu. Jadi ada kondisi di mana fiil syarat itu dia fiil jawab itu tidak bisa langsung datang sendirian. Di 10 kondisi ini. Di 10 kondisi ini, dia harus didahului fa jawab. Atau yang kita sebut dengan fa robit. Fa untuk mengikat. Agar si jawab syarat itu bisa menjadi jawab dari fiil syarat sebelumnya. Seperti itu. Jadi bisa disebut fa robit atau fa jawab seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, Ustaz. Tadi ya kita pelan-pelan saja insya Allah sambil kita pelajari. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz, kan di isim ya, amil jazmnya itu isim ya Ustadz, Naam, yang Ustaz. nya itu kan ini contohnya fiil syaratnya itu banyaknya fiil mudhari ya Ustadz. Betul. Apakah bisa dibalik Ustadz? Gimana Ustaz maksudnya? Kan ini yang difokuskan jumlah ismiyahnya setelah farobit Fa ya. jawab, farobit. Nah, apakah bisa dibalik Ustadz? Misalkan jumlah ismiyahnya di depan. Oh Nggak gitu. bisa ya? Enggak, Ustaz. Enggak Enggak ya? bisa. Ini khusus untuk jadi kalau fiil syarat dia tetap datang dalam bentuk fiil, Ustaz. Bisa madi atau mudhari seperti itu. Tapi kalau yang fiil jawabnya yang bervariasi seperti itu. Oh, Begitu. Jadi kalau fiil jawabnya cuma datang dalam 2 kondisi saja. Fiil syaratnya. Madi atau mudhari.
Ya Ustaz. Itu aja Berarti Ustazah. Gimana? oh, jadi dia tapi kan di sini dicontohkan oleh musonif gitu ya. Itu kan Mm-mm. banyaknya fiil mudhari gitu Ustaz. Iya, Bisa betul. kan fiil madhi juga ya? Ini berlaku Bisa. sama fiil madhi Ah, kan jawab syarat ini yang iya, bervariasi ini. iya Ustazah. Hmm, Betul. oke. Nah Ustaz. Oh iya, ini mudorek semuanya. Iya, Betul. maklumat baru. Nah, nah. Nah, Iya, Ustaz. begitu Ustazah penjelasannya. Jadi kalau fiil syarat datang dalam dua kondisi saja, mati atau mudhari. Yang bervariasi memang yang fiil jawabnya seperti itu. Ada yang lain, Ustadz Sada? Silahkan. Mungkin ada yang Kan irobnya nanti gimana Ustadz? ya Ustaz. Tadi kan ada fiil jawab, ada fiil syarat. Nah, Mm-mm. yang saya mau tanya itu penyebutannya itu apakah memang fiil syarat atau jawab syarat Ustaz? Soalnya kan jawab syarat itu kan bisa tadi berupa fiil, bisa berupa jumlah ismiyah dan yang lain-lain gitu. Jadi Mm-mm. menyebutnya itu apakah tetap fiil syarat atau fiil jawab atau fiil fiil jawab ya atau jawab syarat atau Fiil jawab, Ustadz. Fiil fiil jawab. jawab ya. Sama. Dia fiil jawab. Nanti Oh, irobnya fiil. sama. Gini Ustadz Sada. Jadi misal kita mau mengirob gitu ya. Tetap nanti kita irob dua kali. Tetap nanti akan kita irob dua kali. Misalnya nih, intasma liwalidaika fa anta ta'iun. Innya kan harfu syartin. Dia nggak punya kedudukan. Huruf itu la mahalallahu minal i'rab. La mahalalaha minal i'rab. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Kalau tasma eh, dia kan nanti jadi fiil syarat ya, fiil syarat. Dia fiil mudhari jazm tanda jazmnya sukun ya. Nah, failnya kan domir mustatir anta kalau yang tasma. Tasma. Liwalidaika ini jar majrur kanya mudhaf ilaih. Fa-nya dia fa jawab atau kita bilang fa robit juga boleh. Fa jawab juga cukup gitu. Dia mabni fathah. Dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Kemudian anta ini dia jadi mubtada to'iun khobar. Kemudian fa anta to'iun sepaket ya. Fa anta to'iun fi mahali jazmin. Kan ini dia harus menjazmkan dua fiil gitu atau dua keadaan. Maka fa'anta to'iun dia fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Nah ini berarti yang ditanyakan Ustadz Novan tadi gitu. Nah, ini kita bilangnya jawab syarat karena dia bukan fiil kan di kondisi ini. Dia sebagai jawab syarat. Jadi fa'anta to'iun fi mahali jazmin jawabu syartin. Dia jawab syarat dari tasma seperti itu. Jadi yang lebih umumnya itu jawab syarat Ustaz. Jadi jawab syarat itu bisa Ah, berupa fiil, bisa berupa mubtada jumlah ismiyah gitu Ustaz ya. iya, Ustaz, seperti itu. Oh iya, nah Ustaz. Ah. Sekarang. Nah, sama halnya nanti a'ti ini kan fiil amr mabninya dengan membuang huruf ilat. Huruf ilat ya yang dibuang. A'to betul ya. A'to yu'ti. A'ti. Seperti itu. Dia mabninya dengan membuang huruf ilat. Hi-nya nanti jadi maf'ulun bih. Kemudian fa'ati tetap fi mahali jazmin jawab syarat. Nanti tetap di irob. Jadi di irob satu-satu dulu sebagaimana adanya gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai di irob satu-satu, di irob sekaligus semuanya. Dari fa-nya sampai jawab syaratnya itu. Nanti dia fi mahali jazmin sebagai jawab syarat. Nah, begitu. Maaf Ustaz, nanya lagi. Mm-mm. Jadi Gimana, Seth?
penyebutan yang tepat itu apakah fiil jawab atau jawab syarat Ustaz ya? Begini Ustaz. Kalau misalnya jawab syaratnya berupa fiil kayak yang tadi ya, yang di awal misalnya, kondisinya yang model begini Ustaz. Mana tadi? Nah, ini kan i'rabnya nanti didahulukan Ustaz. Kita bilangnya dia fiil jawab seperti itu. Nah, kalau ini kan diakhirkan i'rabnya. Nah, misalnya gitu. Nah, nanti misalnya a'tihi fa'atihi dia kita bilang jawabu syartin boleh atau fiil jawab juga boleh Ustaz. Kalau dia fiil seperti itu. Nanti tetap fi mahali jazmin sebagai jawab syarat seperti itu. Dia menempati posisi jazm sebagai jawab dari syarat. Begitu Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, 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 begitu ya untuk apa namanya? Untuk yang fa setelah fa. Ada yang mau ditanyakan lagi Sada tentang fiil syarat? Kan Ustadz itu yang masbuk apa Ustadz maksudnya? Masbuk. Didahului. Masbuk itu didahului Sada. Hmm. Didahului dengan lan, didahului dengan Kirain diakhiri karena masbuk. bukan. Ingat yang imam. Didahului Sada. Sabako itu kan telah terdahului. Telah ya, sabako itu. Masbuk. Berarti ini apa kondisional gitu sifat ini? Apa wajib gitu Ustadz? Wajib Sada. Di kondisi ini. Di kondisi ini dia wajib ada. Di kondisi ini dia wajib ada. Karena sebagai pengikat ya. Iya, untuk menjadikan si jawab syarat itu layak menjadi jawab syarat seperti itu. Karena kalau nggak diikat pakai fa, dia tidak bisa langsung menjadi jawab syarat seperti itu. Berarti i'rabnya fa itu harfu robit gitu atau apa? Dia Harfu robit. dia huruf bisa kita langsung katakan dia fa robit gitu. Dia fa fa-nya fa robit atau fa jawab. Mabni fathah la mahalalaha minal i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Begitu. Iya, karena dia ini juga ya harf juga ya. Dia huruf. Huruf itu kan dia nggak punya kedudukan dalam i'rab. Gitu. Iya, Ustaz. Nah, Panjang ya. Nah, ternyata sudah habis waktunya Ustaz. Ini mau tadi kita mulai 1945. Mau dicukupkan atau mau dilanjutkan? Gimana Ustaz? Udah dulu Ustaz. Gimana Lumayan. Ustaz? Cukup dulu. Udah dulu aja Ustaz. Oke, nanti kita urai pekan depan ya, insya Allah untuk yang ini ya. Nanti bisa berlatih sekiranya di rumah ya. Ini ada nomor 1 sampai nomor 26 ya. Nanti insya Allah kita urai di pekan depan berkaitan dengan contoh soal yang di 120. Mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa kita pelajari malam hari ini. Mungkin agak ribet ya yang malam hari ini. Karena emang perkara isim syarat dia agak panjang ya Arabnya. Terutama ada tambahan baru ini berkaitan dengan fa robit. Di Quran kita akan sering ketemu. Kalau lagi baca Quran gitu ya, kita ketemu isim syarat. Nanti kita akan sering ketemu fa robit model seperti ini. Nah, jadi nanti sambil baca Quran bisalah di ini ya sambil diingat-ingat. Oh ini fa robit gitu. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari malam hari ini.
Nanti kita sambung lagi di pekan depan insyaallah. Nakhtatim darsana. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakumullah khairan warahmatullahi Ustaz. Wa wabarakatuh. iyyakum ajmain. Afwan kasir.